Vinicius menuju Ballon d'Or pertamanya. Manchester City dalam kondisi darurat. Stadion baru MU bakal ciptakan 92.000 lapangan pekerjaan baru. Yuk langsung saja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out! Ancelotti akui Real Madrid belum solid. Madrid belum kalah di 8 pertandingan seluruh ajang sejauh ini. Hanya 2 kali Los Blancos gagal menang, yakni saat ditahan Mallorca dan Las Palmas di Liga Spanyol. Ancelotti menyadari timnya masih kurang solid. Faktanya mereka butuh 2 gol di penghujung laga untuk menang 3-1 atas Stuttgart, lalu tertinggal lebih dulu dari Espanyol sebelum menang membalas 4 gol. Ancelotti menuju laga ke-300 bersama Real Madrid. Pertandingan Real Madrid versus Deportivo Alaves di pekan ke-7 La Liga 2024-2025 akan menjadi momen spesial bagi Carlo Ancelotti. Sebab itu akan menjadi laga ke-300 bagi Ancelotti sebagai pelatih Los Blancos. Vinicius menuju Ballon d'Or pertamanya. Tahun ini tidak ada kandidat yang benar-benar kuat sebagai peraih Ballon d'Or. Namun persaingan menunjukkan bahwa Vinicius memiliki peluang terbesar. Perlu diingat, Ballon d'Or menilai performa pemain dalam satu musim terakhir, dan musim lalu Vinicius tampil impresif di level klub bersama Real Madrid. Bulan depan Real Madrid didatangi Barcelona rasa Coldplay. El Clasico akan hadir bulan depan. Barcelona yang bernuansa Coldplay bakal menyambangi Real Madrid di laga itu. Menurut Sport, akan ada logo band Inggris tersebut di jersey Barcelona dalam lawatannya ke markas Real Madrid. Hal ini berkaitan erat dengan adanya kerjasama di antara Barcelona dan penyedia musik digital Spotify. Kerjasama di antara keduanya sudah terjalin sejak 2022. Trent ungkap faktor penentu lanjut di Liverpool atau tidak. Trent Alexander-Arnold bicara mengenai kejelasan masa depannya di Liverpool. Ada satu faktor kunci yang akan menentukan ia akan lanjut di Anfield atau tidak pada tahun depan, yakni gelar juara. Manchester City dalam kondisi darurat. Rodri mengalami cedera ACL dan berpotensi absen sampai akhir musim. Hal ini membuat tugas Manchester City menjalani musim 2024-2025 tampak bakal sangat berat. Awal tahun ini Guardiola sempat menegaskan bahwa Manchester City sangat bergantung kepada Rodri. Mantan pemain Atletico Madrid itu dianggap bisa melakukan apa saja sebagai gelandang. Erling Haaland lolos dari sanksi FA. Striker Manchester City Erling Haaland dikabarkan lolos dari sanksi FA usai ia melempar kepala Gabriel Magalhaes dengan bola pada laga kontra Arsenal akhir pekan kemarin. Tindakan Haaland tidak cukup parah untuk dianggap sebagai tindakan kekerasan. Stadion baru MU bakal ciptakan 92.000 lapangan pekerjaan baru. Mengutip Goal International, rencana pengerjaan stadion baru MU telah dinilai atau ditaksir oleh Oxford Economics, salah satu firma penasehat terbaik di dunia, untuk menilai dampak ekonomi dari stadion baru tersebut. Menurut penilaian awal, proyek stadion baru MU bisa menciptakan sekitar 92.000 lapangan kerja baru dan berdampak mendorong pembangunan 17.000 rumah baru di Inggris. Menanti aksi Miss Hillhurst dalam laga MU versus Twente. FC Twente melawan Manchester United di Liga Eropa pada tengah pekan ini. Laga tersebut bisa menjadi momen Miss Hillhurst untuk unjuk gigi. Pencinta sepak bola Indonesia tentu bakal banyak yang menunggu aksi Miss Hillhurst di laga melawan Manchester United.
Andai bermain sip, Miss Hillhurst tentu bisa menjadi sebuah harapan untuk timnas Indonesia yang sedang berjuang menuju Piala Dunia 2026. Janji pelatih baru Australia. Tony Popovic telah berjanji untuk memberikan energi baru ke dalam permainan timnas Australia setelah mendapat mandat menggantikan Graham Arnold sebagai pelatih kepala Socceroos. Debut Popovic membesut Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C adalah pertandingan kandang yang krusial melawan Tiongkok pada 10 Oktober. Mereka kemudian akan menghadapi laga tandang berat melawan Jepang 5 hari kemudian. Potensi kembalinya pilar Juventus yang cedera. Pilar Juventus Francisco Conceição tengah mengalami cedera. Ada kabar baik terkait proses pemulihannya guna mentas di bawah kendali Thiago Motta dalam jadwal yang bakal dimainkan klub nantinya. Kabar baik ini disampaikan oleh Gazzetta dello Sport. Winger asal Portugal itu disebut siap tampil dalam 10 hari ke depan. Motta pun berharap akan mendapatkan tambahan kekuatan dalam waktu dekat. Wojciech Szczesny nyatakan Juventus sebagai rumahnya. Wojciech Szczesny kembali ke Turin pada akhir pekan kemarin ketika Juventus ditahan tanpa gol oleh Napoli di Allianz Stadium. Sebelum laga, Szczesny menyapa para fans untuk pertama kalinya setelah memutuskan untuk berpisah dengan klub di musim panas lalu, meskipun kontraknya masih tersisa setahun lagi. Kiper berusia 34 tahun itu menerima sambutan hangat dari para supporter dan mengatakan dengan bersikeras bahwa dirinya akan tetap menjadi bagian dari keluarga Juve. Usai jegal Inter, Milan diharapkan bisa konsisten raih kemenangan. Bek AC Milan Matteo Gabbia mengaku sangat senang dengan kemenangan timnya atas Inter Milan dan berharap setelah ini Rossoneri bisa konsisten meraih hasil positif. Gol kemenangan AC Milan di laga tersebut dicetak oleh Matteo Gabbia. Usai laga, sang bek mengatakan sangat senang dengan kemenangan itu, apalagi kemenangan itu didapat saat Milan dalam situasi sulit. Sebelumnya Rossoneri juga menang sekali dari 4 laga di pentas Serie A. Manuel Neuer masih diragukan tampil lawan Bayer Leverkusen. Cedera membuat Manuel Neuer harus absen di laga melawan Werder Bremen pada pekan keempat Bundesliga. Menurut laporan terbaru, Neuer juga belum bisa mengikuti sesi latihan rutin Bayern. Kiper yang kini berusia 38 tahun itu hanya terlihat menyelesaikan program latihan secara individu. Situasi tersebut membuat Neuer diragukan tampil saat Bayern Munich melawan sang juara bertahan Bundesliga, Bayer Leverkusen pada pekan kelima di Allianz Arena. Ben Chilwell masuk skuad Chelsea untuk laga kontra Barrow. Pelatih kepala Chelsea Enzo Maresca mengkonfirmasi bahwa Ben Chilwell akan masuk dalam skuad untuk menghadapi Barrow di putaran ketiga Carabao Cup setelah kembali berlatih bersama tim utama. Pemain asal Inggris tersebut belum tampil sama sekali di bawah asuhan Enzo Maresca musim ini, tetapi kemungkinan besar akan mendapatkan menit bermain pertamanya ketika Chelsea menjamu tim League 2 Barrow. Erling Haaland pulang ke Norwegia. Erling Haaland yang telah mencetak 10 gol Liga Primer musim ini hanya dalam 5 penampilan, telah diberi izin oleh City dan ia bersiap kembali ke Norwegia untuk menghadiri pemakaman sahabat keluarga Ivar Eja yang meninggal awal bulan ini. Akibatnya sang penyerang tidak akan tampil untuk tim asuhan Pep Guardiola dalam pertandingan Piala Liga tengah pekan melawan Watford. Haaland bakal kembali sebelum pertandingan melawan Newcastle. David Raya dipuji sebagai kiper terbaik dunia. Penjaga gawang Arsenal David Raya dipuji sebagai kiper terbaik dunia oleh mantan bintang Manchester United Lee Sharp
setelah tampil gemilang dalam hasil imbang 2-2 melawan juara bertahan Premier League Manchester City. Raya membuat beberapa penyelamatan krusial serta mengamankan sejumlah umpan silang berbahaya. Pertahanan solid Arsenal dengan Raya sebagai pusatnya menjadi kekuatan penting dalam ambisi mereka mengejar gelar juara musim ini. Liverpool raih kemajuan dalam usahanya memperpanjang kontrak Luis Diaz. Raksasa Premier League Liverpool dilaporkan mendapatkan kemajuan dalam usahanya memperpanjang kontrak Luis Diaz. Liverpool sudah bergerak untuk mencoba memperpanjang kontrak pemain Kolombia tersebut. Hanya saja tak disebut berapa lama mereka ingin memperpanjang kontrak Diaz. Total ia telah bermain sebanyak 104 bagi The Reds di semua jam kompetisi. Dalam prosesnya Diaz mencetak 29 gol, ia juga mengukir 14 assist. Real Madrid adalah tim yang paling mudah ditangani. Mantan pemain Real Madrid, Nacho Fernandez, mengklaim jika timnya merupakan klub yang mudah ditangani, meski dalam beberapa waktu belakangan ada kabar yang kurang mengenakan terkait suasana tim. Baru-baru ini Carlo Ancelotti mengklaim jika atmosfer ruang ganti Madrid adalah yang terbaik dalam beberapa kesempatan terakhir. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Nacho yang merasa hal yang sama dan hal tersebut seakan menepikan kabar miring yang tengah terjadi. Barcelona jangan senang dulu walau borong 6 kemenangan beruntun. Armada Hansi Flick benar-benar meledak pada permulaan Liga Spanyol musim ini. Barcelona membukukan rapor tanpa celah dalam 6 pertandingan perdana, akan tetapi start sebagus ini tentu bukan jaminan Barcelona bisa mempertahankannya sampai akhir musim. Periode Tata Martino dahulu menjadi bukti sahih. Bayangkan mereka membungkus 12 kemenangan dan hanya sekali seri dalam 13 partai perdana musim 2013-2014, namun yang tertawa di akhir adalah Atletico Madrid. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!